Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Udin Manja. Nah guys, sekarang kita akan membahas tentang salah satu hero dalam game Mobile Legends, yaitu Badang. Badang ini hero yang diambil dari legenda tanah Melayu dan diakui sebagai legenda bangsa Singapura ya. Nah, akan tetapi orang Malaysia juga mengakui dia itu sebagai legendanya. Yang anehnya, makamnya Badang ini ada di Indonesia. Jadi, ini mana yang benar ya, guys? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan bahas di sini. Oke, check it out. Dari hasil literasi yang saya baca, baik itu dari Wikipedia maupun blog-blog pribadi, Badang ini adalah seorang budak atau pekerja yang bekerja di tuannya yang berasal dari Kepulauan Karimun. Si Badang diupah oleh tuannya itu dengan beras, sehingga dia itu makannya itu hanya beras saja tanpa lauk pauk, dan dia itu karena merasa bosan akhirnya berinisiatif untuk mengambil ikan di sungai. Jadi setiap sore Badang itu pergi ke sungai memasang perangkap ikan dengan tujuan besok pagi si ikannya itu bisa diambil. Nah, akan tetapi setiap pagi si Badang itu mau mengambil ikan, ikannya itu sudah tidak ada. Akhirnya si Badang itu curiga dan berinisiatif untuk malam-malam mengintip apa yang terjadi pada perangkap ikannya tersebut. Dan ternyata ikan yang ada dalam perangkap si Badang tersebut dimakan oleh monster. Akhirnya si Badang itu kesal dan marah dan menangkap monster tersebut. Di saat si Badang akan membunuhnya, monster tersebut meminta ampun untuk dilepaskan oleh si Badang. Jika dilepaskan, maka si monster akan memberikan kekuatan yang sangat hebat kepada si Badang. Akhirnya si Badang ini setuju untuk melepaskan monster agar bisa mendapat kekuatan, dan si Badang harus memakan muntahan monster tersebut. Setelah memakan muntahan monster tersebut, Badang benar-benar memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia itu bisa mencabut pohon yang sangat besar lalu melemparkannya. Besok paginya si Badang disuruh oleh tuannya untuk membabat suatu hutan di dekat wilayahnya untuk dijadikan daerah perkebunan. Dan si Badang itu menyelesaikannya dengan waktu cepat, sehingga si tuannya itu curiga kepada si Badang, kenapa ini kok bisa jadi cepat itu. Akhirnya tuannya melihat ke lokasi tersebut dan memang benar si hutannya itu sudah habis dibabat oleh si Badang dan siap untuk ditanami oleh tanaman perkebunan. Karena sekarang si Badang sudah memiliki kekuatan yang sangat besar, dia itu memutuskan untuk pergi ke Kepulauan Temasik yang sekarang disebut dengan negara Singapura. Dan tuannya berpesan kepada Badang agar kekuatannya itu digunakan untuk kebaikan. Setelah sampai di Kepulauan Temasik, si Badang melihat ada orang-orang yang akan mendorong kapal ke laut. Karena saking besarnya, si kapal itu tidak terdorong oleh 50 orang hingga 300 orang. Dan si Badang menawarkan diri untuk mendorong kapal tersebut. Akhirnya dengan seorang diri, Badang mampu mendorong kapal tersebut hingga ke lautan. Kejadian tersebut dilihat oleh Raja Temasik. Akhirnya si Badang diangkat menjadi panglima pasukan kerajaan Temasik. Dan kabar si Badang yang memiliki kekuatan yang sangat hebat ini sampai ke negeri India. Dan kerajaan India berinisiatif untuk mengirimkan jagoannya agar bisa bertarung dengan si Badang dengan taruhan 7 buah kapal dan juga isinya. Akhirnya terjadilah pertarungan antara kedua jagoan tersebut, dan bisa kita tebak yang memenangkan pertarungan tersebut adalah si Badang. Nah, waktu terus berlalu, akhirnya karena si Badang ini manusia biasa, dia itu memutuskan untuk berhenti di kerajaan Temasik dan kembali lagi ke Kepulauan Karimun di Riau. Nah, ini makamnya guys, bisa kita lihat. Ternyata si Badang ini memang ada, dan makamnya ini ada di Kepulauan Karimun Riau. Dan banyak yang berziarah ke sana ya, ke makam Badang ini. Jadi sebenarnya ini Badang ini milik siapa? Milik Malaysia, Singapura, atau milik Indonesia? Nah, ternyata dulu itu wilayah Melayu atau wilayah Sumatera, wilayah Singapura, Malaysia, Thailand itu adalah satu kewilayahan yang sama.
Apalagi pas kerajaan terakhir ya Aceh Darussalam itu wilayah itu sampai ke Thailand ya. Sangat luas sekali. Nah, akibat dari penjajahan, maka wilayah-wilayah tersebut itu dipecah belah. Fungsinya apa? Supaya dipecah belah itu nyata fungsinya itu agar mudah untuk dijajah, ditempatkan penguasa-penguasa antek dari penjajah agar wilayah tersebut mudah dikendalikan. Lalu dimunculkanlah paham nasionalisme atau cinta tanah air yang berlebihan. Nah, itu akibatnya wilayah-wilayah Islam dahulu itu terpecah belah menjadi 50 negara lebih ya, termasuk di wilayah Melayu ya. Nah, padahal zaman dahulu itu wilayah Aceh, wilayah Sumatera, Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia itu masuk ke dalam kekhilafahan Turki Utsmani karena perang dunia pertama dan penjajahan sebelumnya itu kalah. Akhirnya wilayah-wilayah tersebut dicaplok oleh para penjajah, dijajah terus dimerdekakan oleh penjajah dengan sebelumnya itu dipecah-pecah dulu agar muncul penguasa-penguasa boneka di wilayah-wilayah tersebut. Akhirnya kita mau ke Malaysia, mau ke Singapura itu harus pakai paspor dan visa, padahal itu wilayah kita. Kita ke Arab Saudi juga kan sama itu. Sedangkan dalam Islam itu kaum muslimin itu memiliki satu tanah air yaitu wilayah Daulah Islam itu. Ya di zaman dahulu juga seperti itu karena aspek penjajahan terus pemahaman-pemahaman asing yang membutakan semua kaum muslimin tentang nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan sebagainya. Kaum muslimin ini terpecah belah menjadi 50 negara lebih. Nah, di sanalah haramnya nasionalisme itu, haramnya pemahaman-pemahaman asing itu yang mengakibatkan kaum muslimin terpecah belah. Nah, begitulah guys. Dan karena nasionalisme juga si Badang ini diperebutkan ya oleh 3 negara gitu. Padahal yaitu dari Kepulauan Melayu, mau di Indonesia, mau di Riau, mau di Singapura atau mau di Malaysia itu wilayah dia gitu. Satu wilayah asalnya. Karena nasionalisme ya akhirnya bingung gitu ini si legenda ini mau kemana. Wallahu alam ya legenda Badang ini ada atau tidaknya, cuman makamnya itu ada gitu di Kepulauan Karimun di Kepri ya di Riau gitu. Nah jadi gitu guys, legenda Badang ini hero yang sering dimainkan ya. Jujur saja pertama kali saya main Mobile Legend saya tertarik dengan Badang karena dengan namanya saya kira dia itu pahlawan dari wilayah Sumatera karena Badang ini nama Melayu ya. Ternyata setelah teliti dan kata teman-teman itu si Badang ini dari Malaysia. Setelah baca lagi dari Singapura dan saya baca lagi makamnya ada di Indonesia. Jadi ini gimana nih? Bingung nih. Nah, gitulah ya guys ya. Seperti itu. Oh ya, nanti kita akan bahas mengenai Kadita ya atau Nyi Roro Kidul ya. Apakah dia itu legenda zaman dahulu atau hanya sebatas ciptaan para penjajah supaya bangsa Indonesia itu tidak pergi melaut untuk melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain apalagi dengan saudaranya kaum muslimin yang ada di wilayah yang lain ya. Nah, oke. Oke guys, mungkin demikian. Terima kasih sudah stay tune di channel Udin Manja. Mohon maaf ini tanpa teks, jadi saya itu belepotan. Bicaranya nanti untuk sejarah Badang bisalah dibaca di Google, cari aja sejarah legenda Badang itu dengan jelas diceritakan di sana gitu bahwa Badang itu diakui sebagai legenda Singapura, tapi makamnya ada di Indonesia. Nah, itu bikin rancu nasionalisme itu dan bikin terpecah belah kaum muslimin itu ya, haram hukumnya. Kanjeng Rasul SAW juga mengatakan bahwa laisa mini man da'ala asobiyah, laisa mini man qata'ala asobiyah, laisa mini man mata'ala asobiyah. Bukan golonganku orang-orang yang menyeru berperang dan mati karena asobiyah. Salah satunya itu asobiyah itu adalah nasionalisme ya. Nah, terus kata Kanjeng Rasul juga kan dauha fa innaha muntinah, tinggalkanlah karena hal tersebut tuh menjijikan gitu.
Ya benar menjijikan karena kita mau ke saudara kita di Palestina, di Arab Saudi, di Afghanistan, di Suriah, di Irak, dan di wilayah-wilayah Melayu lainnya atau wilayah-wilayah Islam lainnya itu kita terhalang oleh nasionalisme itu. Padahal itu negara kita sama aja. Apalagi Palestina itu kan tanah wakaf dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tanah wakaf kaum muslimin yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditaklukkannya Palestina tersebut itu. Jadi itu tanah kita Palestina itu ya. Tanah orang kaum muslimin di Indonesia atau di wilayah-wilayah lainnya. Nah, mungkin demikian guys ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like. Mohon maaf ini agak rancu karena mendadak saya bikinnya ngejar waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.